bangkitkan kepala. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini, sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami akan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkan, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari kita sama-sama membaca Yehezkiel pasal 3. Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Yehezkiel pasal 16 pasal 3, Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, aku telah dapat engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingati dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu, dan hidup yang jahat supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahan, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingati orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku letakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat. Tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingati orang benar itu supaya ia jangan berdosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatannya, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Puji Tuhan, saat ini Yehezkiel dipakai Tuhan atau dipanggil Tuhan sebagaikan penjaga Israel. Ya, katakan penjaga Israel. Di mana saat itu Tuhan berbicara pada Yehezkiel, pasti apa yang Tuhan bicara melalui Yehezkiel memperingati hal-hal yang tidak baik bagi bangsa Israel. Dan Yehezkiel ini harus peka. Harus peka apa yang Tuhan katakan atau firman Tuhan katakan, dia harus sampaikan. Jangan memandang kanan, gak enak atau suka. Jadi firman Tuhan harus disampaikan ya atas iya. Mengapa? Sebab satu ketika Tuhan akan minta tanggung jawab Yehezkiel. Kalau dia tidak mau menyampaikan berita apa yang dimauin Tuhan tuntut. Tapi kalau dia mau mendengar apa yang diberitakan Tuhan, dia sampaikan, dan dia tidak bersalah. Betapa penting tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam pundak Yehezkiel ini. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan kepada ayat yang ke-18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu, dan hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Betapa penting kita harus pekakan suara Roh Kudus. Masing-masing semua yang hadir pada pagi ini diberikan oleh Tuhan kepercayaan, mempercayakan Tuhan kepada diri kita,
Keselamatan itu bukan untuk diri kita saja, tapi buat istri, suami, anak, keluarga. Untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, berita tentang pertobatan, supaya mereka mengerti apa yang Tuhan mau dengan situasi yang terjadi pada akhir zaman ini. Akhir zaman ini, maka manusia diingatkan, terus menerus diperingatkan supaya mereka tidak main-main dosa. Tidak main-main dosa. Peringatan supaya kalian sadar bahwa Tuhan mau datang secara pribadi ataupun secara global. Tapi yang utama secara pribadi, kapan Tuhan datang, Yesus. Jangan sampai berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui mulut kita ini kita abaikan, kita cuek, tidak memperhatikan. Masing-masing kita dipercayakan oleh Tuhan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jangan seperti yang 1 disimpan, tapi dikembangkan. Talenta itu satu kepercayaan yang Tuhan berikan pada seseorang. Masing-masing mendapat kepercayaan satu orang, minimum 1 talenta. Ya, talenta itu harus dikembangkan, jangan dicuekkan. Ya, sebagaimana dalam Matius pasal 25. Pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan memberikan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi masing-masing dipercayakan Tuhan sesuai dengan kesanggupan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Minimum 1 talenta harus dikembangkan. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan untuk kita saja, tapi buat mereka, supaya mereka dapat berita tentang keselamatan melalui kita. Ya. Melalui kita alat, jangan kita diam, cukup kita selamat. Yang lain tidak peduli, tidak mempedulikan yang lain, biarkan mereka masuk neraka. Kita selalu gak bisa. Kecuali Tuhan tuntut tanggung jawab kita pada keluarga, pada suami, istri, famili, tetangga kita. Ya, semua kita tanggung jawab dengan Tuhan. Sebab katakan firman Tuhan daripada Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-18, Tuhan akan menuntut bertanggung. Ya, sebagaimana tadi Matius pasal 25, bertanggung. 5 dikembangkan, 2 dikembangkan, tapi 1 tidak dikembangkan. Tuhan marah, Tuhan tuntut. Kita demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberikan kepercayaan talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Oke, hari ini kita masih bernapas, hari ini kita masih bisa hidup, hari ini kita masih bisa menikmati, masih melihat anak, mantu, cucu, hidup kita. Bersyukur selama kita masih hidup. Apa yang kita berikan buat Tuhan, bukan apa yang kita minta. Itu yang penting. John Kennedy berkata kepada rakyatnya, ya, apa yang kau berikan buat tanah air, ya, bukan apa yang kau minta. Justru kalau kita dapat keselamatan, bukan kita menunduk kepada Tuhan lagi, tapi kita akan memberi, ya, apa yang Tuhan berikan kita. Supaya mereka diselamatkan, sebab Tuhan mau Tuhan mati bukan di 1 orang, tapi untuk seluruh dunia, supaya mereka boleh diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, dan masing-masing dapat tanggung jawab akan dituntut oleh Tuhan. Kalau Yesus membayangkan satu pribadi, dia harus taat pada firman-Mu. Apa yang kau katakan harus sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga boleh bertanggung jawab dengan kepercayaan Tuhan berikan sesuai dengan talenta yang dipercayakan bagi kami. Jangan kami simpan, tapi kami kembangkan, menyampaikan tentang keselamatan yang kau berikan juga di kami. Jangan mereka juga boleh diselamatkan melalui kami semua, Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu melalui sikap hidup kami, melalui karakter seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita pancai nafkah, antar kami dengan selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjaga di depan, berikan hikmat yang dari Tuhan, berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua Tuhan. Biarlah perjuangan yang berat ini mereka mampu, yang sakit semakin berkurang banyak, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang sakit, yang meninggal semakin berkurang sekali Tuhan. Oh Tuhan, bahkan mereka mau divaksin berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak di sini. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.